Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video ini, pada tarikh 14 Julai 2023, kita lihat bagaimana pekerja warga asing boleh bekerja di dalam Pasar Borong, Kuala Lumpur. Sedangkan telah ada arahan daripada Kementerian Wilayah Persekutuan bahawa warga asing tidak boleh berniaga atau bekerja di dalam Pasar Borong. Saya nak bagi tahu di sini, di dalam Pasar Borong ada pejabat DBKL, ada pegawai-pegawai dan anggota-anggota DBKL. Bagaimana mereka ini boleh membiarkan warga-warga asing ini bebas di dalam Pasar Borong? Ini akan memberikan tekanan kepada pekerja-pekerja dan peniaga-peniaga tempatan. Kalau ini dibiarkan, ini adalah satu tindakan kezaliman yang dibuat oleh DBKL terhadap rakyat Malaysia. Kita minta SPRM menyiasat perkara ini. Bagaimana pegawai DBKL ada di dalam Pasar Borong 24 jam. Dalam masa yang sama, pekerja dan peniaga warga asing bebas memonopoli perniagaan di dalam Pasar Borong. Seluruh Malaysia mengetahui bahawa Pasar Borong Kuala Lumpur, Pasar Borong Selayang ini menjadi lubuk penjajahan ekonomi merompak subsidi rakyat tempatan. Saya harap kerajaan Madani Perpaduan pada hari ini lihat isu ini dengan serius dan segera ambil tindakan demi kepentingan rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Jadi Bangladesh, tak jadi Malaysia, jadi Bangladesh. Lambakan warga asing di Malaysia bukan sesuatu yang baru lagi. Malah, baru-baru ini Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, Datuk Seri Nazri Aziz mengalu-alukan rakyat Bangladesh untuk membuat permohonan dalam program Malaysia Rumah Keduaku. Memang susah lah. Kita cukup lah. Apa, dia orang datang bekerja macam sekarang, kita tak kisahlah bekerja kan. Kalau jadi rakyat Malaysia memang abang tentang lah. Sebab apa dia nak, tanya dia lah. Nah, mungkin isteri kedua dia orang Bangladesh, kita tak tahu itu. Sehubungan itu, kami telah membuat tinjauan di kawasan yang padat dengan warga Bangladesh dan memaklumkan kepada mereka berkenaan kenyataan Datuk Seri Nazri Aziz itu. Seperti yang dijangkakan, kebanyakan mereka sememangnya sangat sukakan negara ini dan mahu membuat permohonan untuk tinggal di sini selama-lamanya. Ini bukan diskriminasi, tapi masalahnya sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar menguasai sektor ekonomi, malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Dan ini menyebabkan orang kita seperti menumpang di tanah air sendiri. Mereka ada tanah, mereka ada rumah, tapi kita berputih mata. Pengalaman saya dalam unit khas berita harian membongkar pelbagai isu-isu melibatkan warga asing. Saya dapat lihat memang jelas, memang clear, memang diorang ni telah berjaya menakluki, menawan, memiliki banyak lokasi dalam Malaysia. Mereka menjadi raja di banyak tempat. Tahu tak Jalan Silang? Siapa yang pernah pergi ke Jalan Silang? Jalan Silang ni berhampiran dengan Kudu. Dulu, tempat ni popular dengan Metro Jaya zaman-zaman 90-an dulu. Tapi sekarang ni, kalau korang pergi, korang akan rasa macam korang warga asing di bumi Malaysia. Dari hujung ke hujung dikuasai sepenuhnya oleh warga Bangladesh. Malah semua sektor ekonomi dikontrol oleh mereka di Jalan Silang. Korang pergilah tengok. Korang akan rasa macam, ini Bangladesh ke bumi Malaysia ni? Okey, korang pergi pula ke area Gombak. Tahu tak? Korang terkejut gila. Rumah banglo mewah, banglo yang besar-besar di atas bukit di area Seri Gombak, di area Sungai Kertas. Tahu tak? Itu bukan rumah orang kita. Itu bukan rumah orang Melayu kita. Bukan rumah orang Malaysia pun. Difahamkan itu rumah warga asing yang telah pun memiliki PR. Menjadi penduduk tetap dalam bumi Malaysia. Tapi yang hebatnya, mereka berjaya menakluk, menawan dan menjadi antara kuasa besar, antara orang kaya dalam kawasan Gombak. Bukan sekadar Sungai Kertas sahaja. Saya difahamkan area Taman Harmoni, area Sungai Cincin juga antara tempat yang mereka menjadi kuasa besar, orang kaya, orang mewah di kawasan itu. Difahamkan ramai yang ada PR kat sana. Apa cerita? Tapi yang peliknya, ada sumber mengatakan mereka ni sudah ada sebahagiannya memiliki my card, boleh mengundi. Bahaya ni. Dan sekarang ni mereka boleh menentukan siapa pemimpin negara. Korang nak sampai satu hari nanti
mereka menjadi YB di tempat korang. Wow. Time tu baru korang berakal. Hilang tanah, hilang maruah, hilang kuasa. Assalamualaikum, saya Muhammad Khairul Nizam kembali. Buka TikTok Sungai Buloh wah punya Bangla claim. Selayang wah punya itu Rohingya claim. Sekarang warga tempatan duk mungut. Warga asing sudah naik minyak. Warga asing sudah nak naik pijak atas kepala. Macam-macam duk mungut. Pasal apa? Siapa punya silap? Kita ada perlembagaan, kita ada rukun negara, kita ada raja, kita ada kerajaan, segala-gala undang pun ada. Tapi undang-undang ni semua lembik kepada warga asing. Sebab apa? Kerajaan yang lepas-lepas semua asyik sangat. Mau kemewahan. Inilah akibat dia. Sekarang apa boleh buat? Dia orang dah banjir dah. Kemana aja pergi? Bangla ada, Rohingya ada, Myanmar ada, Nepal ada. Dia orang buat negara Malaysia ni macam negara atuk nenek dia orang. Wow. Tahu tak? Kita sekarang duduk mungut, duduk bising buat apa? Undang-undang asyik tak tegas. Cuba tegaskan undang-undang tengok. Pendatang asing datang untuk bekerja di sektor-sektor yang tertentu kan. Setakat kerja tu je lah. Apa nak bagi sampai meniaga? Apa nak bagi dia jadi businessman? Siapa punya undang-undang? Siapa yang bagi peluang? Kalau kena warga tempatan buka satu warung tepi jalan dah kena roboh. MPPKJ lah, itulah inilah datang roboh kan. Kenapa tak boleh loot dengan warga asing? Lembik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke teman-teman ya, barusan kita saksikan ya beberapa cuplikan video tentang kegelisahan dari orang-orang Malaysia, warga Malaysia, tentang para pendatang asing, khususnya dari Bangladesh. Karena kenapa? Karena seolah-olah sampai sekarang pun pendatang asing, pendatang migran di Malaysia memang tidak terkontrol teman-teman ya. Walaupun sudah banyak namanya pemeriksaan ya, tapi hal ini sampai sekarang masih menjadi kegelisahan para warganya, terutama warga tempatan. Bagaimana tidak teman-teman ya? Warga asing, warga Bangladesh yang notabene sebagai pendatang asing tanpa identitas, tanpa KTP kalau di Indonesia, itu sudah berani ya beraktivitas di luar harapan dari masyarakat yang seharusnya hanya sebagai pekerja. Tapi di sini para migran dari Bangladesh dengan segala aktivitasnya sudah berani mengacau peraturan yang ada ya, seperti berniaga, berdagang dan sebagainya. Tentunya hal ini sebenarnya tidak ada undang-undangnya ya. Para pendatang asing yang tidak mempunyai MyCard ataupun kartu tanda penduduk kalau di Indonesia itu tidak bisa beraktivitas seperti berdagang ya, tidak bisa. Tapi kenyataannya di Malaysia justru para pendatang asing ini malah bebas untuk beraktivitas, seolah-olah memang ada izin dari oknum-oknum yang terkait dengan pendatang asing ini teman-teman ya. Sementara pemerintah tidak bisa tegas, dan juga mungkin karena juga mungkin kesalahan dari warganya juga teman-teman ya. Kita tahu ya, Malaysia itu sebenarnya banyak banget lapangan pekerjaan ya. Sebenarnya di Malaysia itu banyak peluang lapangan pekerjaan. Nah, tapi sayangnya
orang-orang Malaysia ini sebagian besar tidak mau bekerja di sektor-sektor lapangan kerja yang memang dibutuhkan ya. Apapun itu teman-teman ya, orang Malaysia itu memilih untuk bisa bekerja ke luar negeri seperti Singapura, ya, Korea. Nah ini juga menurut saya satu kesalahan ya bagi Malaysia membiarkan rakyatnya justru bekerja di luar sementara negaranya sangat membutuhkan, dan sementara para migran yang didatangkan itu justru menimbulkan masalah bagi warga masyarakatnya sendiri. Dan tidak heran ya kalau kita melihat ya di berita-berita ya, Malaysia itu sudah seperti Bangladesh ya. Makanya orang Malaysia itu menyebutnya itu sebentar lagi itu mau jadi Bangladesh ya, bukan Malaysia. Karena setiap di titik di kota Malaysia itu selalu ada orang Bangladesh. Oke, sangat miris teman-teman ya. Dan demikian teman-teman ya, satu buah video yang membahas ataupun menjelaskan tentang kegelisahan dari masyarakat Malaysia tentang para migran dari Bangladesh yang semakin merajalela hingga saat ini. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia teman-teman ya. Baik itu penduduk Cina yang sering muncul isunya teman-teman ya. Mudah-mudahan di Indonesia tidak demikian ya. Terima kasih. Silakan teman-teman kalaupun mau berkomentar ya. Dan jangan lupa like juga subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.